ada dua hal yang berbeda ya. Ada yang namanya pekerjaan dan karir. Ya, ini dua hal beda ya. Kalau pekerjaan itu ya dia punya profesi apa, bisa jadi dia bekerja di bidang apapun juga. Ya, ya mungkin banyak lah ya teman-teman ya. Lulusan apa kerjanya di mana, ya kan? Lulusan bidang apa kerjanya di mana, itu hanya jenis pekerjaan. Ya, tapi ada yang kedua yang disebut sebagai karir. Nah, karir ini orang yang sudah melihat masa depannya dengan clear. Oh, ini bidang customer service di bidang yang tidak pernah akan uzur oleh teknologi sekalipun juga. Ya, walaupun ada contact center ya, by system yang pakai robot gitu ya, kayak Google tuh ya. Terima kasih, selamat, dan lain sebagainya. Tapi kalau dari, nanti nanya Bu Eka ya, dari penelitian, orang tetap senang dengan yang namanya personal touch. Ya, orang senang yang namanya kalau chatting tuh nggak otomatis. Kan ada chatting otomatis ya, boot chat gitu ya. Jawab ini, keluar ini. Wah, robot ini nggak asik gitu loh. Kadang-kadang kita pengen juga nih, ini jawab orang atau mesin ya? Orang. Nah, lebih senang tuh. Kadang-kadang kalau beli barang sesuatu gitu ya, kalau ngelihat yang jualnya cuman bot chat gitu ya, kelihatan ini robot ini. Ya, kita nggak tertarik. Nah, sama ya. Kita perlu melihat ini sebagai satu karir. Ya, melihat ini. Nanti Bu, kenapa saya undang ya, Bu Eka juga salah satunya, beliau berkarir di customer service semua. Sampai sekarang beliau menjadi founder satu perusahaan call center juga, karena jalurnya, karirnya sudah komit tuh, saya akan di bidang ini. Ya, dan itu berkembang terus, semakin pesat, dan lain sebagainya. Gitu kan ya. Jadi kita harus mulai memahami siapa area kita. Kan ya. Lalu yang berikutnya, apa sih beda job dan karir? Nah, kalau job itu kan just pekerjaan. Pekerjaan tuh ya sudah, saya masuk pekerjaan A, visi misinya begini, aturan mainnya begini, ya saya ikut. Itu just kerja gitu ya. Lalu yang kedua, saya punya uraian jabatan, job desk-nya dikasih, Anda harus gini ya, A, B, C, D, ya Pak. Oke. Lalu yang ketiga, bicara gajinya oke, lumayan lah, dan lain sebagainya, oke, saya terima. Itu job. Ya, banyak orang terjebak di job. Ya, sayang sekali. Ya, saya pernah dalam training berkali-kali bilang ya, training yang paling nggak enak ya, judul training yang buat saya sebagai trainer nggak enak itu adalah Purna Bakti, alias mengajar para pensiunan. Ya, kenapa coba? Karena isinya hanya apa? Penyesalan. Pak Andre, iya benar juga ya Pak. Ya dulu lagi. Pak Andre benar juga. Ya dulu saya punya kesempatan, saya nggak ambil. Dulu semua. Ya sampai sekarang manggut-manggut, ya Pak. Aduh kasihan ya Pak ya. Tapi saya nggak bisa apa-apa. Sudah terlambat. Karena udah mau pensiun gitu ya. Karena mereka hanya terjebak di job. Hanya terjebak di pekerjaan rutin. Nah, ini yang tidak diharapkan. Ketika teman-teman di-hire di Borwita ini, sebenarnya kita harus bergeser paradigm sedikit pada area karir. Apa sih target saya? Apa sih yang saya bisa lakukan? Ya, bahkan saya sering bilang begini ya. Banyak orang-orang ketika bekerja di suatu perusahaan, mereka cuma ya kerja, sekedar kerja. Tapi mereka nggak belajar. Mereka perlu, kalau orang tinju itu kan perlu sparring partner ya. Sparring partner ya. Coba tanya petinju yang jago ya. Petinju yang sukses itu nyari sparring partner bukan yang cari dong, ini pasangan gue buat latihan tinju, tapi ya jangan yang kuat-kuat ya, yang lembek-lembek gitu ya, yang yang kurus-kurus gitu, enggak. Cariin yang lebih kuat lagi. Nanti udah kalah, cariin lagi. Kenapa? Mereka tahu mereka harus berlatih terus. Nah, kadang-kadang kalau kita harus sebagai orang berkarir, kita harus terus melatih. Makanya kalau teman-teman nanti menghadapi situasi nggak enak, ketemu toko, diusir, dimarahin, itulah sparring partner kita untuk menuju kekuatan mental yang lebih lagi. Tapi berapa banyak orang yang kadang-kadang menganggap itu sebagai, aduh, apes banget sih gue kena toko yang begini, aduh apes banget sih di perusahaan kok begini, apes banget dapat atasan begini, tapi kita nggak belajar. Ini sebenarnya cara kita menghadapi tantangan berikutnya. Ya, jadi jangan cari yang mudah. Kalau cari yang mudah, Anda nggak jadi petinju yang jago, ya begitu-begitu aja. Ya, cari anak-anaknya yang kecil-kecil nih, buak, kan. Kok bangga dia. Tapi yang digebuk anak-anak, ya sama aja bohong. Yang digebuk yang gede dong.
Ya kalau perlu cari preman pasar gitu yang badannya gede jadi sparring partner. Tapi kita bisa ngerasain, wah ini dia tantangan gua. Nah, itu kalau orang bisa tahu tujuan hidupnya gitu ya. Lalu yang kedua, kita juga harus punya yang namanya passion. Gitu ya. Passion itu apa ya? Kalau menurut saya begini. Passion itu semacam kalau saya mengerjakan sesuatu itu ada keasikan sendiri. Ya kan ada orang yang kadang-kadang mengerjakan sesuatu nggak karena passionnya, mutik, capek, ngeluh terus gitu ya. Tapi ada orang yang passion, gitu ya. Di semua bidang pasti ada. Ya even administrasi ada nggak sih? Ada. Di CS ada nggak? Ada, ya kan? Bu Eka salah satunya. Passion sekali di situ. Karena dengan begitu dia bisa ketemu banyak orang, gitu. Kan ketemu kan passionnya. Masing-masing kan beda-beda tuh passionnya. Gitu kan ya. Kenapa itu penting? Ya, penting. Nanti ada ke toko misalnya. Jangan terus, waduh, toko lagi, omelin lagi, gitu ya. Jangan, oh toko ini, si ini, oh apa ya, ini asik juga nih, gue ketemu sama owner begini, ketemu sama pemilik toko begini, ketemu sama orang-orang begini. Toko berikutnya, ketemu sama si ini. Jadi menikmati setiap prosesnya. Jadi orang passion itu, dia sadar bahwa setiap proses itu adalah perjalanan yang harus dia lewati dan dia harus bisa berusaha senang, happy. Gitu kan ya, dimarahin ya sudah, makasih ya Pak ya, sorry banget ya, happy pulang, jangan dibawa beban, bawa pikiran, bawa stres, karena tantangan kita seperti itu ya. Lalu yang kedua, orang yang berpikir tentang karir itu value-nya clear ya. Saya mau sasarannya apa sih, saya mau buat apa sih gitu. Biasanya dia punya sesuatu yang contoh misalnya ya, apalagi kalau dunia service ya, kayak misalnya saya masuk ke toko. Wah, ini toko saya bisa apa nih ya? Pak, ini kalau displaynya seperti ini bagus loh Pak. Ini beberapa toko yang lain displaynya seperti ini. Gitu kan ya, atau misalnya Pak, ini prosesnya gini bisa. Jadi kita bukan sebagai orang datang gitu kan ya, tapi orang yang bisa memberikan something, memberikan nilai juga buat orang lain. Ya, kalau saya punya keahlian apa ya saya bilang kayak contoh misalnya ya. Kalau saya misalnya punya satu keahlian, taruhlah memanage orang ya kan bisa juga kita mengatakan Pak ini sebaiknya sih yang ini jangan di sini Pak, di sebelah sini, ini sebaiknya di sini misalnya ya, itu namanya value, kita punya value. Lalu yang berikutnya, kalau orang bicara karir dia pasti punya yang namanya proud, kebanggaan dengan apa yang dia kerjakan sekecil apapun. Karena bangga tuh kalau wah saya punya duit baru bangga, saya punya ini baru bangga, kadang-kadang enggak juga tuh ya. Ini kan tahapan proses seumur hidup ya, yang akan teman-teman lewati. Ya, entah nantinya jadi apa, nggak usah dipikirin dulu. Tapi kalau kita nggak bangga dengan apa yang kita dapatkan hari ini, ya sementara Anda coba lihat ya, ribuan orang. Saya tuh sekarang tuh kadang-kadang juga kalau lagi ngerekrut ya, nih mohon maaf ya, ngerekrut orang, suka kadang-kadang ngenes sendiri gitu ya, karena orangnya begitu di interview ya so-so sih ya, tapi apa harapan Anda segala macam dia pasti Pak, saya berharap bisa masuk Pak, please. Oh, begitu loh. Coba, serba konflik kan kitanya, aduh satu sisi kasihan, tapi kalau lihat kemampuan, kalau masih so-so saya okein lah. Ya sudah, sekarang dunia kerja juga nggak mudah, cari pekerjaan nggak mudah, ya sudah saya masukin. Tapi kalau parah-parah banget ya, saya mohon maaf ya, saya bukan ingin, tapi kualifikasi Anda belum mampu dan lain sebagainya. Berat loh. Orang-orang direkrut ini berat. Ya, mereka ngerti kesulitan orang sekarang, tapi kadang-kadang nggak bisa apa-apa karena perusahaan menuntut standarisasi dan sebagainya. Ya, yuk bangga bahwa kita sudah menjadi satu bagian. Nanti kalau ya entah Anda masih di sini atau di tempat lain, Anda juga harus punya kebanggaan tentang, oh saya bersyukur hari ini saya punya kesempatan seperti itu. Itu penting tuh, itu mindset service dulu, ya. Dan yang terakhir adalah happiness, gitu ya. Pak, gimana happiness Pak? Setiap ketemu toko diomelin terus, gara-gara salesnya salah, gara-gara ini, gara-gara itu. Kadang-kadang kami masuk ke toko bagian quality gitu ya, mau ngecek sana ngecek sini jadi kena imbas marah dan lain sebagainya. Nah, ini masalahnya, gitu kan ya. Ada pekerjaan-pekerjaan tertentu, ada bidang-bidang tertentu yang tidak bisa dipungkiri, kita akan berinteraksi dengan emosi orang lebih besar. Emosi ya. Ya. Kenapa coba? Orang komplain, ya toko bisa aja komplain sebenarnya bukan ke kita. Ya ke anak buahnya kerja lelet gitu ya. Tapi muncul kita ucuk-ucuk datang lagi mau survei.